99,99% link Pupu Papa itu punya Gibran. Negeri ini sedang berjalan menuju ke jurang. Berapa kelompok masyarakat yang mengendaki Gibran makjul kan? Di bawah sudah siap-siap, jangan main-main ini. Karena ada perintah dari Solo. Ya bahaya ini. Waduh. Ini bisa jadi ada kudeta di atas kudeta. Oh, jadi bukan Bapak yang bohirin mereka ya? Ada matahari 2. Ini matahari palsu ini harus dibabat. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Hari ini kita akan membahas 8 tuntutan purnawirawan Jenderal, Marsikal, Laksamana, dan Kolonel yang berjumlah ratusan, dan tuntutannya salah satunya sudah dipenuhi, tapi ada 7 yang belum dipenuhi. Nah, kita tanya langsung kepada narasumber kita, sudah kedua kali datang ya. Terima kasih kepada Maijen Purnawirawan Sunarko. Dan beliau ini adalah mantan Danjen Kopassus 2007. Ya. Dan yang kedua, seperti biasa ada Pak Janes Syahaan di sebelah saya. Sebagai wartawan senior yang juga pemerhati masalah hukum di Indonesia. Terima kasih. Dan yang ketiga, saya mengundang juga Jenderal Grassroots ya Pak ya. Jenderal ya yang punya banyak pasukan juga lah Pak, sama seperti Bapak. Iya. Bang Suroto dari Derat Gerak Perjuangan. Betul Bang Michael. Ya, gimana kabarnya Bang, sehat? Wah, sehat selalu. Dan selalu semangat nih. Wah, semangat terus. Kita langsung bahas teknis aja Pak ya. 8 tuntutan purnawirawan yang dikabulkan duluan sama Pak Prabowo nomor 2, yaitu membatalkan PSN Rempang dan beberapa PSN lainnya. Dinyatakan oleh Pak Presiden Prabowo, bukti di halaman 72-78, jangan ada yang ngaku-ngaku ngadi-ngadi ya, jelas Perpres ditangani oleh Presiden Prabowo, Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sudah tidak ada lagi proyek strategis nasional yang bernama kawasan Rempang Eco City. Batal. Apakah para purnawirawan puas dengan dikabulkannya ini, Pak? Sudah puas, oh udah cukup lah gitu. Maksudnya dihadapkan dengan 8 pernyataan kami. Kan lumayan ada 1 yang dikabulkan, Pak, oleh Pak Prabowo. Sudah puas belum gitu? Ya jauh dari puas dong. Oh jauh ya? Kita ngajukan saran itu, masukan itu 8 poin. Ya. Tadi dibilang nomor 2 sudah dipenuhi. Ya, PSN. Menurut saya juga masih menjadi tanda tanya buat kami. Karena itu pada kesempatan ini mungkin poin kedua ini awalah ya saya sampaikan. Ya. Belum ada pernyataan resmi dari presiden atau dari pemerintah. PSN dibatalkan. Dan kemudian ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Langkah-langkah itu yang jelas pengembalian lahan. Ya. Ya, pengembalian lingkungan. Pengembalian kehidupan rakyat setempat. Kita belum lihat. Oh, jadi di lapangan belum Karena terwujud ya? kan itu hanya baru ada di RPJMN 2024-2029 mengatakan bahwa PIK 2 PSN PIK 2 Rempang BSD dengan Surabaya dibatalkan. Fakta sampai sekarang. Pagar laut itu baru sebagian yang dibongkar. Belum semua. Teman-teman saya baru dari lapangan. Masih banyak. Oke. Yang kedua, di daratan penguasaan lahan secara paksa oleh pengembang dari Agung Sedayu masih berjalan. Wah, Penguasaan, saya katakan penguasaan, saya katakan perampasan. Kalau namanya pembelian itu, kan kita harus punya kesepakatan. ya. Gua jual harga 100, lu mau nggak? Oh mau, Ya, mau. silakan. Oke. Saya jual harga 100, lu bayar 50, itu apa perampasan. Oke. Dan itu sampai sekarang masih berjalan. Bahkan baru-baru ini orang yang dulu dikriminalisasi yang namanya Charlie Chandra masih mau dilakukan lagi oleh Polda Banten. Terjadilah debat, si Charlie tidak mau ditahan kecuali tuntutan perdatanya diselesaikan dulu. Makanya dia tidak ditahan. Tapi yang jelas lahan yang sudah dikuasai dengan menipu, saya katakan,
Masih tetap kuasain mereka. Kenapa menipu? Lahan yang bukan PSN dulu, masih sebelum dibatalkan PSN, dibeli dengan Harga murah. dengan alasan PSN. Itu Oh, kan iya. penipuan nih. Dengan penipuan itu kemudian dibeli dengan harga murah. Sekarang masih mereka kuasain. Lahan negara, pantai dan sungai yang diuruk belum ada dikembalikan. Jadi memang secara administrasi Sudah, tertulis udah ada, tapi di lapangan saya katakan jadi masih wacana kira-kira. ya, Atau tidak tahu saya. bahasanya Tapi yang jelas di lapangan belum dikembalikan seperti semula sebelum dirampas. Oke, jadi Dan itu tuntutan rakyat. Betul tidak melaksanakan apa perintah Pak Presiden dong mereka. Ya, bisa jadi. Melawan perintah Pak Prabowo Oh, dong. betul. Ya terpaksa tangkap lagi lah. siapa Ya, yang ditangkap? yang mulai- Kemarin kan udah dilepas, maaf ini saya potong sedikit ya. Lurah yang terlibat itu, kan Kepala kemarin desa. kan kepala desa itu, siapa yang tolol di situ? Maaf kata nih, saya rasa tuh masa sampai dikeluarkannya, dibebaskannya lurah itu karena sudah kehabisan masa tahanan. Oh gila tuh Mabes Polri. Oke. Masa sampai segitu, berapa hari sampai 24 hari. Udah betul-betul dagelan, itu akuan aja langsung ditangkap. Susah banget sih. Di Indonesia ini apa yang tidak bisa direkayasa? Tapi harusnya punya Pak Prabowo zamannya sekarang Nah, iya. untuk merevisi semua. Saya Sikat. juga Oke. saya juga berharap begitu. Sikat semua. Oke. Apa gara-gara kemarin ini kan pagar laut viral. Terus gara-gara Roy Suryo dan segala macam itu ijazah palsu yang viral. Jadi yang ini nggak viral, oh tinggalin deh. Mungkin gitu kali Pak ya? Iya, jadi Cara kerjanya. betul. Bisa Dia- jadi. Bisa jadi. Ternyata itu nggak bisa catat daripada apalagi Bapak ini Karena selalu kemarin pejuangnya. kemarin itu si Charlie Chandra dipanggil lagi sama Polda Iya. Banten. Oke. Berani mereka ya akuan ini, berani aguan ini, betul-betul loh. Aduh. Ya. Terus Pak, saya kemarin ada lihat begini Pak. Bahwa forum purnawirawan yang Bapak tergabung di dalamnya, dengan ada Pak Tri Sutrisno juga, ya kan? Dan itu didelegitimasi alias ya mungkin dibilang ilegal lah oleh ada sekumpulan, ada di situ ada Jenderal Wiranto, ada Agung Gumelar dan kawan-kawan. Mereka membuat konferensi pers. Tanggapan Bapak dan kawan-kawan soal ini bagaimana? Apakah memang ada yang resmi ini nih organisasinya, yang ini nggak resmi gitu Pak? Saya nggak bisa bilang itu mendelegitimasi kita Ya. punya ini. Jadi gini, Perjuangan. memang ada organisasi resmi yang kemudian dia juga dapat dukungan dari pemerintah. Tapi itu yang memadain semua purnawirawan, baik namanya baik di Papabri, PPAD, PPAL dan PPAU. Tahu diketahui perwira yang ada di dalam sini, semua pensiunan memang masuk di organisasi ini. Termasuk sesuai Bapak, materanya, ya termasuk saya. Tapi untuk diketahui secara Berani. warna politik macam-macam. Jadi di Oke. PPAD itu sajalah Angkatan Darat. Itu ada yang politiknya mendukung ke PDIP atau mendukung ke Ganjar dulu. Oke. Ada yang ke mendukung Prabowo dulu. Baik itu ada di Gerindra, ada di mana, ada di Demokrat segala. Ada juga dari PPAD itu yang mendukung ke Anies. Oh. Nah, itu warna politik. Nah, kami yang kemarin membuat forum itu, itulah memang orang-orang dari dalam organisasi ini. Dan kami tidak pernah membawa nama organisasi resmi ini. Baik itu Papabri, baik itu PPAD, PPAL, PPAU. Tapi kami adalah purnawirawan yang ada dari situ. Yang kemudian punya pandangan yang sama, punya perhatian yang sama terhadap kondisi bangsa ini. Ya itulah kemudian kita ada berapa ratus, hampir 300-an orang itu. Kemudian memformulasikan Jadi 8 8 itu. tuntutan. Tapi Pak, untuk ya? diketahui 8 tuntutan itu kita juga dapat karena kita Musyawarah. berdiskusi dan mendapatkan masukan dari rakyat. Oke. Jadi bukan hanya karena itu suara hati rakyat, purnawirawan. Itu sebetulnya rakyat. suara hati sebagian masyarakat Indonesia yang kemudian kita rangkum, kita Oke. pelajari, kita buat pernyataan itu. Kita buat pernyataan Jadi itu. sebetulnya mereka juga tidak mewakili semua ya Pak ya? Tidak. Yang kemarin konferensi pers kira-kira 20 orang itu. Kami juga nggak bawa nama itu kok. Oke, mendingan nggak usah dibawa-bawa nama itu ya. Ya, Karena itu di dalamnya banyak dan untuk diketahui di luar organisasi itu, Pandangan. Betul. di luar namanya
PPABRI, PPAD, PPAU, PPAL, juga ada organisasi para purnawirawan. Ada yang namanya FPPI, Ada. Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, yang ketumnya itu Kolonel Sugeng Waras. Oke. Ada lagi FKPBM mungkin, Forum Komunikasi Keluarga, FKKPBM, Forum Komunikasi Keluarga Barat Merah, ini khusus Barat Merah. Kopassus. Ketumnya itu ada Maijen Heros. Oh, jadi banyak ya. Ada juga sayapnya Gerindra. Sayapnya Gerindra, tapi isinya purnawirawan, namanya PPIR. Oke. Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kami yang ada kemarin deklarasi, kami nggak punya ormas, kami itu hanya paguyuban saja. Oke. Kami itu hanya paguyuban saja. Jadi situ nggak ada ketua umum. Paling-paling ada yang kita anggap senior yang membimbing kita. Ada kemudian ya yang jadi bagian operasi lah gitu. Ya. Nah, ini mirip-mirip kami. Kan ada organisasi kami Ya. yang di Pak Gatot yang Nurmantro. Pak Gatot, di situ sama, itu organisasi paguyuban. Di situ hanya ada presidium, ada dewan eksekutif. Ya. Nggak ada ketua, Nggak ada nggak ada. ketua umumnya siapa Nggak ya? ada. Nggak ada. Oh. Dan itu nggak ada izin segala macam itu. Paguyuban biasa. Nah, tapi yang paling menarik, Pak. Jadi Bapak ingin 8 tuntutan itu diselesaikan semua ya? Iya dong. Karena itu Demi kecintaan dan demi keamanan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. karena itu suara dari rakyat. Iya, bisa saya katakan sebagian rakyat yang kita ajak untuk berdiskusi, ya seperti itu juga isinya. Termasuk yang nomor 8 nih, saya bacakan ya. Biar tambah jelas nih pemirsa kita. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK telah melanggar hukum acara MK dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Berarti wapres kita yang sekarang itu yang kemarin gara-gara putusan MK, ini itu yang diminta diganti, Pak. Kita sarankan itu. Dan itu, alah Bung Michael gak usah pura-pura aja deh. Waduh. Lihat aja di medsos. Betul. Berapa kelompok masyarakat yang mengendaki Gibran Makjul kan. Betul. Itu sama kemerhati kami. Melihatnya bukan karena ada sentimen, bukan karena ada dendam katanya. Enggak. Ada yang nulis ini ada dendam politik, ada yang bilang Iya, sentimen. iya. Enggak ada. Demi kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu Dari dibuktikan. sisi hukum tadi udah katakan, Hmm. dan kita punya penasihat hukum melanggar. Dari sisi hukum dan administrasi, dari sisi intelektualitas, Bung Michael, Pelanggar. apa yang diharapkan dari pemimpin seperti itu? Oh iya. Dari sisi moralitas, lihat baca itu link Pupu Papa, Betul. walaupun belum bisa dibuktikan, Iya. tapi orang yang sudah mengusut link Pupu Papa itu berani mengatakan 99,99% link Pupu Papa itu punya Gibran. Iya betul. Ya, karena nomor HP-nya sama. Iya udahlah pokoknya itu. Nah, Menurut Pak Roy Suryo. jadi orang ya kalau pihak sana jelaslah, oh itu sudah konstitusional. Ya. Itu yang menuntut inkonstitusional. Ya silakan saja. Kita juga kita menyampaikan ini konstitusional. Saran Ya. kalau nanti nggak diterima, masukan. ya kita kan cari langkah lain. Betul. Tapi yang jelas menurut pandangan kami, miris Iya. bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta ini punya pemimpin seperti itu, miris. Oke. Merasa tertipu gitu Pak ya. Wah kalau tertipu udah. Dengan putusan MK yang Iya, itu juga termasuk. mengurangi umur. Iya. Ya kan? Harusnya sekian tahun. Oke. Jadinya Mas Gibrannya bisa naik. Iya, karena ketua MK-nya pamannya. Karena bawaannya. Jadi di situ melanggar hukum lagi, faktor nepotisme. Karena saya dapat penjelasan dari tim hukum kita, ya. Ada di undang-undang berapa saya tidak tahu, lupa, saya bukan orang lawyer, yang mengatakan apabila hakim menangani masalah yang berkaitan dengan objek yang punya Hubungan keluarga gitu hubungan maksudnya. kekeluargaan langsung atau tidak langsung wajib mengundurkan diri. Kalimatnya wajib, Oke. tapi dia kok nggak mengundurkan diri. Itu kan udah pelanggaran. Betul. Pak. Betul. Nah ini Bang Janes ini ya. Ya gimana Yang Pak lawyer Janes? itu. Iya. Pak Tahu Janes itu. juga merasa wajib itu mengundurkan diri.
bukan wajib lagi, harus di atas wajib apa sih? Kalau dia melakukan tetap melakukan tidak yang diwajibkan itu memang udah pidana juga Nah, ya, itu. Jadi Dan begini, keputusannya harusnya harus batal semua. Iya. Jadi begini, saya juga ya, maaf ini mumpung saya kemari Pak ya, ke saya untuk bicara. Betul-betul memang petisi yang jenderal yang 8 poin itu hanya satu. Itu pun belum terlaksana ya Pak ya. Iya. Tapi sudah makan korban. Banyak. Korbannya pertama adalah Bapak kita yang saya hormati yang pernah jadi wapres, Bapak Trisno. Masa Oke. sampai fisik-fisiknya dihina, bacer-bacernya itu. Dibilang maaf nih saya ulang lagi katanya. Gigimu ompong itu biasa cabut gigi. Udah tahu gigi. Apa nggak ngiris tuh? Saya kalau anaknya saya nggak tahu apa saya lakukan kepada yang ngomong itu. Tidak cukup hanya Itu minta maaf. Relawannya Pupu Papa, relawannya si Gibran, Pupu Papa. Jelas itu. Oke. Itu betul-betul udah penghinaan sebetulnya. Kalau saya anaknya Pak Trisno, nggak tahu saya apakan itu orang. Trisno. Ya, betul. Dan satu lagi, Pak Kunto. Wah, itu benar-benar langsung pindah gara-gara itu ikut menandatangani. Apa memang? Tapi sudah dibatalkan. Dibatalkan karena turun campur Pak Prabowo. Angkat tangan selalu saya Pak Prabowo di situ. Betul-betul. Mainkan semua. Jangan ada mau lagi jadi presiden di atas presiden. Jangan. Jokowi jangan perintah. Hancur semua negara Matahari ini. kembar. Matahari kembar yang satu udah mau mati itu, udah mau terbenam yang satu itu. Jokowi udah mau terbenam itu. Masalah jasa palsu, tinggal nunggu waktunya ini. Iya. Satu, kedua masalah Kunto itu diwajibkan. Itu juga terpengaruh. Ada juga ponakan iparnya Pak Luhut Panjaitan. Kita nggak tahu terlibat apa enggak. Simanjuntak itu. Oh, karena dia Itu kasar pasti ya. tahu kasar. Dia pasti tahu dong. Masih tahu dong Nggak tentang mungkin dia perbedaan ngasih itu. tahu. Dia harusnya ngasih tahu dong sama Pak Prabowo. Nih, ternyata kemana jawabannya kasar karena ada perintah dari Solo. Ya bahaya ini. Waduh. Ini bisa jadi ada kudeta di atas kudeta. Dan menurut majalah nggak usah saya sebut, ada informasi mengatakan beberapa waktu lalu rapat diwakili istana presiden di stop sama pihak istana. Itu saya tahu. Bagus Pak Prabowo. Betul Pak Prabowo betul-betul bisa memperlihatkan apa situasi yang akan dilakukan oleh Jokowi ini. Oke, Iya. saya beralih sebentar ya, Pak Iya. Jenderal ke Bang Iya. Suroto. Yang Jadi- saya mau tanya begini, Bang. Oke, Bang Miko. Kayaknya yang di bawah juga sudah mulai gerah nih. Kemarin ada pergerakan sedikit di Jawa Tengah Iya, betul. atas petisi 8 poin dari para Jenderal Purnawirawan ini. Bagaimana maksudnya? Iya. Kenapa gerah ini? Masyarakat akar rumput terutama menengah ke bawah itu udah muak dengan sandiwara para elit-elit yang katanya elit tapi bukan elit sebenarnya, penipu lah. Gitu. Jadi mereka mulai menyusun seadanya mereka datang ke Magelang dengan perwakilan-perwakilannya, ada naik motor, ada naik ojek dan lain sebagainya. Terbuktilah di sana ada kelompok Ampera yang mendukung petisi Pak Jenderal Sunarko dan kawan-kawan. Apa tuh Ampera, Bang? Biar tahu. Amanat penderitaan rakyat. Oh, penderitaan Iya, rakyat. yang Ngeri peduli, juga. yang peduli itu didukung dengan derap-derap perjuangan. Oke. Kami 38 provinsi sudah siap standby, ngikutin instruksi Jenderal Sunarko. Wah. Tentang apa? Gerakan rakyat yang sesungguhnya. Ya. Bukan bohir-bohir yang masuk. Kita murni dari gerakan rakyat tanpa Nggak ada bohirnya ini, Nggak Pak? ada bohir. Oke. Ada yang bilang, itu barisan sakit hati. Nih, ex Bara JP, ditawarin komisaris, nggak mau kita. Oke, Bara JP itu apa lagi tuh? Bara ada- JP adalah relawan pertama yang dukung Jokowi presidenku. Dan kami yang berseberangan dengan mereka. Sekarang. Sekarang. Saya kasih aja ya, Bara JP itu barisan relawan Jokowi Presiden. Betul, dulu ya, 2014. Saya wakil sekjennya di situ. Oke. Saya yang menggerakkan massa di Jawa Timur dan luar negeri. Ya. Tapi kami beda pendapat. Kenapa beda pendapat? Karena 10 tahun ini kenapa emang? Emang salah? Pak Jokowi keluar dari nasionalisme dan demokrasi yang ada di Indonesia. Ini yang kita bedakan. Ya. Kenapa Pak Jokowi sudah mulai oligarki, Oke. mulai menunjuk anaknya untuk jadi wakil presiden, Maksa ya. maksa dengan keputusan MK yang ada. Oke, berarti sama dong Sama sependapat kita. Rakyat ini bukan bodoh, Bung. Rakyat paham. Di akar rumput ini bukan rakyat yang mudah dibodohi lagi. Iya. Zaman udah canggih. Udah ada teknologi. Jadi kami ini silent. Tapi bergerak. Kita buktikan waktu ada tanggal 2 Mei. Gerakan petisi aksi damai di depan alun-alun Kota Magelang. Ya. Itu orang-orang kita Ampera, Bung Brio dan kawan-kawan di sana. Ya, ya.
Itulah bukti real rakyat bergerak di Jawa Tengah. Dan ini akan bergulir di Medan, akan bergulir di Surabaya, Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia. Kalau pemakzulan Gibran ini, kan ini pemakzulan secara damai yang kita inginkan. Ya, bukan rusuh ya. Bukan Kita tidak mau rusuh. bikin rusuh. Secara konstitusional. Secara konstitusi. Ini yang kita maksud. Asal badan-badan yang bertanggung jawab itu mau mengerjakannya. Betul. Ya. Diperiksalah apa yang cacat waktu pengambilan keputusan MK itu. Karena keluarga tadi kan, Pak. Betul. Sehingga semua bisa dijalankan secara damai. Rakyat di bawah, Bang. Ini ekonomi aja sulit. Mau nyari beras aja sulit. Kemarin Lebaran nggak ada yang pulang, nggak mudik. Waduh. Nilai ekonomi lebih parah daripada COVID kemarin. Jadi Lebaran 2025 ini Lebaran terparah. Terparah, bahkan perputaran ekonomi lebih parah dari COVID. Waduh, kok bisa begitu? Makanya di sana seperti, maafkan saya potong, benar parah banget daripada keuangan dolar, rupiah aja sekarang udah 17.200. iya. Gila ya. Daya beli menurun, Bung. Ya. Ini ada datanya nih. Parah 17.200. sekali ya. Parah sekali. Makanya disuguhin drama sinetron politik dengan ijazah palsu. Emang palsu sih itu menurut Nah, saya. itu mualah kita. Kalau kelihatannya sih emang. Rakyat butuh di sana bisa nyari makan, Ya. hidup sejahtera, tidak ada huru-hara kan gitu. Dan saya mohon Pak Prabowo dengarkan nih suara rakyat kami. Betul. Ya. Itu aja. Karena apa? Kami ini mewakili grassroots yang ada di Indonesia. 20% kami punya pasukan. Wah, keren. Gimana Pak Jenderal ini menanggapi suara rakyat yang seperti ini, Pak? Sepertinya mendukung dan menyambut baik. Saya ketemu Mas Roto nih baru di Baru. tempat ini. Baru di sini Baru memang di- betul. Nama Bara JP saya sudah pernah dengar. Iya. Tapi orangnya mana nggak tahu saya. Bah, Ternyata orangnya ini. Berarti di podcast kita ini hari ini akan ketemu nama podcast Susu. Suroto sama Sunarko. ini jenderal beneran. Ini jenderal Nagabonar ini. Jadi pada kesempatan ini ya saya pribadi ataupun mau wakilin teman-teman yang di forum Iya. kemarin yang mengucapkan terima kasih adanya dukungan Iya. moral. Iya. Dan bahkan dukungan fisik. Fisik udah. Dan kemarin tampil di Magelang. Iya. Kita nggak pernah minta kok, nggak pernah itu spontan. Dan kita Jadi dengar bukan banyak. Memang memang baru kenal jadi kenal nggak ada baru dia. kok. Oh, jadi bukan Bapak yang bohirin mereka. Enggak ya? Kenal baru. Jadi terima kasih. Iya, Tapi iya. berarti kita sehati ngelihat Iya, iya, situasi. Negeri ini sedang berjalan menuju ke jurang. Iya betul, Pak. Hah? Negeri ini sedang berjalan menuju ke jurang dari sisi ekonomi, dari sisi kerukunan berbangsa, Ya, banyak dari segi perpecahan. ideologi, keagamaan. Makanya kita dalam 7 poin itu pertama kita minta kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ya. Ya. Karena apa? Sudah menyimpang dari niat cita-cita founding father negeri yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 asli, di mana di dalamnya di situ menggambarkan kita ini masyarakat beragama, Ya. religius, dan suka saling Gotong tolong, royong. suka saling membantu atau gotong royong berdasarkan kita punya ideologi dan kita punya kebudayaan rakyat itu. Sekarang agama udah dibelok-belokkan. Ya. Betul. Kenapa saya katakan agama dibelok-belok? Hampir tiap hari kita ditipu pemerintah. Terutama di era ini, Jokowi. Berbohong itu selama ini dianggap biasa saja. Padahal menurut saya, ini di agama semua saja. Kejujuran itu ada basic dari semua kebaikan. Iya, Ya. betul. Utama. Utama kejujuran. Sekarang kejujuran nggak ada. Apa mau dibilang kejujuran? Jokowi, kita makanya sampai nolak ke IKN itu, kenapa? Jokowi ngomong, sudah sekian ratus investor asing akan membantu membangun IKN. Bohong itu, Pak ya. Dia jawab sendiri, satu pun belum ada katanya. Dulu dikatakan, IKN tidak dibangun dengan APBN. Dibangun juga. Pakai Ini APBN juga. Presiden diputer terus gitu loh. Ya, ya, Nah, ya, ya. kaitan dengan sekarang, masa Prabowo mau sama penipu gitu masih mau dihormati? Ya, betul. Sehingga tadi Bang
Janes bilang ada matahari 2. Ini matahari palsu ini harus dibabat. Betul, Pak. Betul. Ada matahari palsu, Pak. Iya, matahari palsu harus dibabat. Apalagi matahari palsu ini mau menurunkan anaknya lagi. Iya. Ya. Mau kemana kehidupan berbangsa yang katanya negara demokratis? Betul, betul. Ini negara demokratis. Tapi nepotisme dan korupsi merajalela. Padahal yang namanya KKN itu dulu dari dasar ada gerakan reformasi menurunkan Pak Harto. Sekarang KKN tahu berapa kali lebih Dasar. berapa kali lebih dasar dari eranya Pak Harto dulu. Jokowi. Ya, sekarang. Jadi kita kan mundur ini. Berjamaah lagi. Apalagi KKN. ya sudah nggak karuan. Ya. Makanya kalau ada 8 poin itu itulah yang mendasari. Ya sama sih nyatanya Bara JP juga sama ngelihatnya. Ya. Iya. Saya bilang ayah sama Mas Roto ini baru ketemu sekarang. Betul, Pak. Tapi nyatanya sama. Tapi sehati. Cocok lah. Ah, Gitu kan? tapi satu yang menarik, Pak. Eh. Ini peristiwa politik baru-baru ini ya. Iya. Kan Bapak dari militer mungkin bisa menerjemahkan cara berpikirnya Pak Prabowo sedikit. Yang waktu beliau datang secara langsung ke rumahnya Ibu Mega. Ya mungkin ya berandai-andai sedikit lah. Kira-kira membicarakan apa sih itu, Pak? Apakah mencari arah bangsa ini ke arah yang lebih baik? Seperti yang kita berdua cita-citakan gitu loh. Ya harapan saya seperti itu. Tapi dia nggak mengeluarkan pernyataan apa yang diomongkan, katanya itu silaturahmi. Ya Ya. udah kita nggak usah ngereka-reka lah. Nggak usah ngereka-reka. Tapi ya. saya berharap Heeh. itu pertemuan bagaimana membangun bangsa ini menjadi Iya, lebih baik. iya. Kita harapkan gitu. Betul sekali. Iya gitu. Ya. Ya. Tapi apa yang dibicarakan, yang tahu ya orang dua itu sama Tuhan lah. Betul. Siap. Iya, iya. Nah, terus ada lagi satu Pak yang menarik. Ini kita karena kedatangan seorang jenderal, saya juga mau tahu pendapat Bapak soal seorang jenderal yang di Solo itu. Katanya saya saksi hidup, saya tentara, saya saksi hidup. Pak LBP, Jokowi tidak pernah melakukan tindakan inkonstitusional satu kali pun. Dia saksi hidupnya. Di mata saya itu orang jenderal itu pembohong dan penjilat. Pak Luhut. Sama pembohongnya dengan Pak Jokowi. Pak Ya Luhut. kurang lebih. Iya, Pak Luhut Panjaitan. Hah? LDP. Ya pokoknya itu Bapak itu udah nyebut kan. Ya, nggak apa-apa. Pak Luhut Memang- Panjaitan kan. Memang dia bilang bersaksi, saya saksi. Di mata saya itu pembohong dan penjilat. Kenapa? Dia berkata dengan nada seperti itu udah berkali-kali. Dari mulai waktu masalah COVID, dia katakan perusahaannya nggak ada terlibat dalam pengadaan alat-alat kesehatan. Pertama bilang nggak ada, terakhir bilang kecil hanya untuk kegiatan sosial. Terakhir dikejar lagi sama pengamat, gue diem. Ya. Habis itu dia menjelang masa pilpres, dia mengatakan saya punya big data. Sekian ratus juta rakyat Indonesia mengendangi Jokowi 3 periode. 3 periode. Dikejar, nggak muncul. Nggak muncul big data itu ya. Nah, makanya saya bilang ini antara pembohong dan penjilat. Terus yang lalu dia pernah ngomong, Bung Michael bisa googling. Ya. Beruntunglah bangsa Indonesia ini punya presiden seperti Jokowi. Saya nggak tahu beruntung apanya itu. Dan dia tambah lagi, kalau jadi tentara Jokowi ini jadi Kopassus kata dia. Wow. Googling, silakan tuh kalimat. Iya benar, komandan pasukan khusus tipu jasa. Saya nggak tahu lah saya. Tapi Tipu jasa. Khusus ijazah palsu. kok bisa dia ngomong begitu? Ya terakhir kemarin yang dibilang Bung Michael. 10 tahun saya mendampingi Pak Jokowi. Gitu. Ya. Saya nggak melihat Pak Jokowi katanya melanggar hukum dan melanggar konstitusi. Yang buta itu saya atau dia nggak tahu saya. Tafsirkan sendiri aja lah. Ya, betul. Ah, ini tadi barusan bilang kayak apa murad maridnya bangsa ini, Mas Roto. Betul. Yang rakyat di bawah tuh bisa lihat. Dia yang ada di atas nggak lihat. Apa ini maksudnya? Nggak lihat. Mungkin dia udah di apartemen lantai 50 kali Nah, nggak bisa bisa melihat jadi. ke bawah lagi gitu loh. Udah terlalu enak hidupnya. kali. Masih mau percaya omongan orang seperti Ya. itu? Dia punya kepentingan. Iya. Kita juga punya kepentingan. Kelangsungan NKRI. Oke. Dan kelangsungan anak cucu kita. Nggak jadi babu dan nggak jadi... Ya nggak jadi babu di negeri sendiri. Ya, karena sudah banyak juga ya, Ya. apa tanda kutip penjajahan lah. Kita Ya. hanya menjadi pekerja, hanya menjadi buruh dan malah di PHK di mana-mana. Kita berharap kita sesama bangsa ini dari semua kelas dan dari semua suku punya hak yang sama ngelola negara ini.
Betul. Bukan mau dia saja. Habis dia diturunkan anaknya. Makanya ada yang ngomong kemarin, siapa lupa saya. Dinasti ya. 2029 nanti Jan Etes itu jadikan calon presiden tuh, jadikan gubernur. Saya baru dengar kemarin. Ini orang apa ini? Gimana? KKN itu kita berantas pada gerakan reformasi. Dan itu buat alasan nurun ke Pak Harto. Sekarang KKN dihidupkan lebih parah. Ya. Nah, sekarang lihat aja, apa kita mau? Enggak, saya nggak mau. Itu saja. Kami bukan saya. Iya, Banyak. para purnawirawan yang Ya rakyat juga ini Bung Suroto 200 nggak Iya, tahu. lebih ini ya. betul. Gimana, Apalagi rakyat. Rakyat ini hanya korban. Jadi abang nggak mau lagi bikin relawan Jan Etes 2029? Boy, tidak ada lah relawan Jan Etes itu. Nggak ada ya? Kita putus lah oligarkinya melalui pemakzulan. Nepotismenya itu. Itu. Dan habis diputus, yakin saya, ini Jokowi nggak tahu bagaimana. Jadi takutnya melarikan diri loh. Kenapa? Melarikan diri kemana? Kalau saya bilang sebodoh amat mau melarikan diri. Ngotor-ngotorin Indonesia. Dia harus dibuang dari Indonesia. Ya sebodoh amat lah dia. Aduh, Oh. kacau Nah, banget. kalau Bener nggak loh. melarikan diri, ya dibui supaya nggak menjangkit kemana-mana. Ya, ya, ya. Iya. Gimana? Menurut Ini orang nggak tahu Saya diri. sepakat dengan Ini orang nggak tahu diri. Iya. Ya. Kalau bermutu, bermoral, Ya. turunannya, dia atau turunannya, silakan rakyat juga senang. Ya. Nggak perlu pemilu. Asal dia itu memimpin amanah dan bermutu, bermoral. Oh, dia sendiri udah nggak bermutu, nggak amanah, nggak bermoral. Ya, nggak mau nunjukin ijazah. Diturunin lagi. Iya. Ya itu bagian dari tidak bermoral, nggak menunjukkan. Betul. Dan semua yang menanyakan ijazah itu dikriminalisasi sekarang. Iya. Seperti yang menanyakan PIK 2, yang menanyakan pokoknya Betul. yang tidak setuju dan mempertanyakan dikriminalisasi semua dan disandera semua. Gimana menurut Bang Suroto ini? Ya ini melanggar undang-undang konstitusi, kebebasan berserikat dan bersuara. Ya, kebebasan Ini berpendapat ya. berpendapat. Yang jelas rakyat semakin takutlah untuk bicara mengkritik itu baik loh. Kritik itu masuk. Tapi sekarang nggak takut, nggak ada yang takutnya lagi. Sekarang dengan statement para purnawirawan seperti Pak Sunarko, dengan rakyat yang sudah mulai sadar bahwa ini tidak benar Indonesia ini, mereka nggak takut. Mereka akan melawan itu semua. Ya. Itu loh. Di bawah sudah siap-siap, jangan main-main ini. Gerakan kami tuh ada tapi tiada. Ini karena sama seperti Pak Narko bilang, organisasi kami tidak berbadan hukum, kami hanya melaporkan gerakan ini. Oke. Jadi setiap gerak di mana-mana itu gerakan rakyat murni, bukan ada bohir, Bung Michael gitu loh. Ya, sampai tuntutan ke-8 itu alias meluruskan. Mau rakyat tuntutan ini sesuai dengan konstitusi dengan cara damai. Yang di Mahkamah Konstitusi dirusak kemarin itu Lah ya. ya iya, Itu harus kita luruskan, kita dikembalikan. Iya. Dan konsekuensinya ganti wapres. Ya itulah rakyat Ya maunya itu akibatnya seperti itu. saja. Tapi Iya. yang penting itu konstitusinya ditegakkan. Ditegakkan. Oke. Ini kan terulang kembali bagaimana ini? Rakyat mau percaya ke pemerintah gimana? Oke. Ini kan contoh yang jelek bagi rakyat. Oke, Bang. Gitu, Jadi oke. sebelum nanti Pak Sunarko menutup, saya minta dari Pak Janes dulu nih. Ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo atau ya entah siapalah yang harusnya mengkaji nih 8 tuntutan ini misalnya nih. Jangan dibilang, wah itu ilegal dong. Harusnya kan dikaji, mana yang masuk akal, mana yang nggak masuk akal. Siapa tahu gimana, Pak? Ya saya bilang tetap aja memang seperti saya bilang tadi, memang Prabowo harus betul-betul mengambil tindakan yang tegas mulai dari sekarang ini. Harus semula laksanakan semua apa tuntutan jenderal ini. Walaupun nggak sepenuhnya, paling tidak 6 putir itu. Tapi nomor 8, itu nomor 1 wajib diatur. Oh, itu Harusnya nomor 8 itu di atas. oh iya, salah tulis, Pak. Nomor 8 itu Iya, nomor 1. di atas itu baru saya Iya, bilang. iya, iya. Dan itu mungkin ada kesalahan birokrasi aja. Dia hanya mengusulkan aja ke Prabowo, tapi yang memajukan itu adalah MPR dan DPR. Ya, memang Jadi, tuntutannya begitu. masyarakat DPR jangan sampai sekarang seperti ijazah palsu. Satu orang pun DPR nggak mau komentar. Kenapa? Ya nggak Takut. tahu, saya takut nggak dapat proyek bisa jadi. Gimana? Oh, Loh, saya bilang strukturnya kok aneh masyarakat sampai begini kok. Saya pilih si Polan ini kok diam aja sih, masuk kantor pulang, datang pergi rapat DPR. Udah begitu aja. oh DPR kerjanya. tuh datang pergi rapat. Itu aja. Oh. Nggak Kalau ada MPR kerjaan. Hah? malam pergi rapat. Itu.
Oh, jangan. Itu jadi saya bilang kepada bapak-bapak di DPR, di legislatif, ya perhatikanlah betul-betul apa tuntutan jenderal ini. Masyarakat juga menunggu itu, termasuk juga jenderal yang di lapangan katanya tidak ada organisasinya tapi militan. Ini militan tapi nggak tahu tiba-tiba diceritakan, diakuin juga Pak Sunarko tadi bahwa ada persoalan yang di Magelang itu, ternyata ini juga orangnya. Dalangnya salah satu. Dalang tuh jelek itu, dalang payang. Iya. Pasukan komando. Berarti Pak Janes berharap DPR MPR juga bersuara mengenai dua, satu ijazah palsu. Bukan bersuara, mengambil tindakan. Suara udah orang ini. Suara mah suara aja ya. Mengenai satu ijazah palsu dan mengenai tuntutan para purnawirawan Iya, ini. akan dilakukan. Oke, mengambil tindakan lah. Iya. Setelah mereka tindakannya apa kita lihat nantinya kan. Iya. Oke. Dari Pak Sunarko gimana? Untuk menutup, bagaimana sih yang harus dilakukan DPR MPR ini supaya tuntutan ke-8 itu terjadi dan konstitusi kita kembali lurus kepada awal semulanya? Gini, Bung Michael, keluar deklarasi itu sebetulnya karena terpaksa. Kita dulu berharap lembaga yang ada di negara ini, legislatif dan eksekutif, mau melihat realita itu dengan jernih. Iya. Tapi faktanya DPR yang katanya wakil rakyat nggak melihat dan nggak bersuara terhadap apa ya, terhadap keluhan masyarakat, terhadap penindasan kepada rakyat, Penderitaan. terhadap pelanggaran hukum, terhadap korupsi. Nggak ada kan? Nggak ada. Karena sebenarnya harusnya mereka ini bersuara. Sekarang terhadap ketidakadilan, terhadap pelanggaran hukum, terhadap korupsi, terhadap penindasan. Kenapa saya katakan gitu? Pelanggaran hukum terlalu banyak udah. Korupsi terlalu banyak. Terhadap penindasan, yaitu Rempang dengan Tangerang Utara dan tempat-tempat lain. Ada di Kalimantan Timur, di Tenggarong juga. Ya. Ya. Kita berharap mereka yang bersuara, bukan kita gitu. Ya. Karena dia kan sudah kita pilih, kita kasih makan. Iya. Tapi nyatanya nggak bersuara. Sehingga ada di medsos itu rakyat bawa, bubarkan saja DPR, cuman ngabisin uang negara katanya. Betul kan, Mas Roto? Betul. Ya. Bukan kita yang ngomong, rakyat. Karena melihat bahwa mereka itu cuman mengenai matiin hidup saja. Itu masalahnya. Nah, kenapa baru sekarang? Sebetulnya ya kita kan apa ya? Prabowo dilantik pada 20 Oktober. Ya. Katanya biarlah kasih waktu dia 3 bulan gitu ya. Setelah 3 bulan lebih, Kok nggak ngapa-ngapain juga? kok nggak ada langkah-langkah yang tadi dikatakan tadi itu. Banyak hal, itu kan yang kita ajukan baru sebagian kecil saja kan. Ya. Karena itulah kemudian pada akhir 2024 kita mulai mendiskusikan sambil Dan berkat suara merumuskan rakyat. Iya. 8 poin itu ya. Ya bukan merumuskan lah, mengumpulkan. Oke. Apa sih yang menjadi masalah di Masyarakat. lingkungan masyarakat, termasuk yang kita lihat. Terkumpullah itu 8. Nah, kemudian kita diskusikan, itu panjang. Sekaligus itu sebetulnya memberi waktu mungkin Presiden mau melakukan tindakan-tindakan membereskan yang sekarang tidak beres di pemerintahan. Ya. Dengan kabinet gemuk, dengan mantan-mantan penjilat yang ada dulu eranya Jokowi masih di situ. Itu pasti menghambatkan. Oh, termasuk itu tuntutannya Iya, reshuffle ada itu di situ juga ya. reshuffle itu. Reshuffle. Iya. betul. Nah, karena kemudian enggak. Kemudian kita susun itu 8 poin. Kita sebetulnya enggak mau deklarasi. Kita bikin surat kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan secara silaturahmi. Enggak diterima. Oh, jadi terpaksa inilah langkah terakhir. Bikin surat, ditunggu sampai 1 bulan kan. Kita deklarasikanlah dengan dengan kemajuan dunia informatika yang begini. Saya yakin sampai itu ke Presiden. Viral. Ya. Iya, Nah, Dan benar terus viral. teringat, memang kan ada kalimat, Bang Janes juga katanya, no viral, no justice. Ya. Tapi Memang viralnya nggak biasanya sampai gitu. Viralnya nggak sampai ke Senayan, Pak. DPR nggak ada yang baca. Iya, nggak ada baca. Nah, itu Enggak di DPR mungkin nggak ada wifi-nya kali di sini. Udah mati wifi-nya. yang perlu saya juga sampaikan di sini. 8 poin itu sifatnya masukan, Ya. saran, ya, solusi.
dan informasi kepada presiden. Ya, jadi sifatnya itu kan saran, masukan, informasi sekaligus memberikan laporan realita di lapangan mengendaki ini. Ya. Sehingga kita harapkan presiden merespon dan melakukan langkah atau melakukan tindakan seperti yang kita kedai, tentunya sesuai dengan prosedur, aturan dan hukum yang berlaku. Ya. Kita sebetulnya mau membantu presiden. Betul. Dan kalau presiden dalam menjalankan itu mendapatkan hambatan dari orang yang tidak suka, dari musuh negara, dari pengkhianat, dan dari kelompoknya si Jokowi, Purnawirawan siap pun backup. Oh, dan rakyat siap tambah lagi bergerak. para sipil. Iya. Gitu Bukan kan. kita. Terus jadi kalau ada yang kata mau makar pakai apa? Itu tentara udah pakai tongkat sebagai. waduh. Hah? Iya, iya. Cuman iya. Karena sudah tanggung umur. jawab kita. Jadi kalau dibilang kata kemarin yang kumpul, kita politik negara berdasarkan konstitusi. Kita bersuara itu karena memang kondisi mengharuskan berbicara. Harusnya semua rakyat berani, tapi kan sekarang takut. Ya, Berbicara benar tuh macam si Charlie, macam Haji Puat di Tangerang itu, Ya. macam Gus Nur. Ya, ntar kena Masa bui? undang-undang ITE lagi. Ada undang-undang apa segala Udah macam. dihapus itu. Udah dihapus ya? Dihapus. Jadi, Sudah, sekarang jadi udah kita memberi selesai. masukan. Makanya- Sekaligus kita mau backup. Oke. Dan kalau dihadapkan dengan kemarin pernyataan yang disampaikan oleh kelompok tadi, Papa Abri, rasanya cuma ada satu poin yang berbeda. Kalau kalimat kami mendukung Astacita programnya Presiden Prabowo, kecuali tidak melanjutkan IKN kita. Ya. Dia sepenuhnya. Itu Oke. aja kok. Cuma, Yang cuma berbeda beda di gitu. IKN aja Ya, ya. cuma di IKN. Oke. Mungkin bapak-bapak itu belum melihat IKN gitu kan. Oke. Ya lagian anggarannya di stop kok, Pak. Iya, yang lain sudah Anggaran nggak ada. kehabisan Yang karena lain- efisiensi. Yang lain nggak ada bedanya. Oke. Jadi Ya. Jadi nggak ada bedanya. 95% sehati juga sebenarnya mereka ya. Iya. Pak Wiranto, Pak Agung Gumelar dan kawan-kawan sehati juga sebenarnya sama Forum Purnawirawan. Ya kira-kira lah gitu. Kira-kira gitu ya. Oke. Oke, Pak. Iya. Kalau begitu, terima kasih Pak sudah menjelaskan sebenarnya apa keinginan Purnawirawan ini. Tidak ada keinginan yang jelek, tidak ada keinginan makar, tidak ada keinginan membuat kegaduhan ya seperti yang dituduh orang, tapi keinginannya untuk memperbaiki bangsa. Dan sekarang kita lihat Iya. grassroots juga sudah mendukung Iya. dan Sentana juga siap menyuarakan semua yang menjadi aspirasi masyarakat. Terima kasih Pak Sunarko sudah Terima datang kasih lagi. Bang Michael. Ya, Makasih. terima Iya. kasih. Iya. Makasih. Ya. Oke, makasih. Oke, Bang makasih. Michael. Ini Iya. saya terima kasih banyak itu sama Iya. Suratun. Iya, iya. Soalnya kan dia udah dukung saya pelan-pelan gitu. Ya. Luar biasa. Dan kamu jangan lupa like, subscribe, dan terus nonton Sentana setiap video kami di minggu yang akan datang. Thank you.